Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. namo buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ikra Fatia Keke dengan NIM terakhir 403. Dan saya Muhammad Al-Kawarizmi dengan NIM 110000124130395. Video ini kita buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan kelas F. Dan di sini di video kali ini kita akan menganalisis putusan apa Rizmi? Putusan nomor 267 pidana khusus perselisihan hubungan industrial tahun 2022 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Baik, dalam putusan tersebut kita akan menganalisis beberapa poin dari duduk perkara, putusan hakim sampai komentar dari Kami sendiri. Yang pertama adalah para pihaknya. Jadi di sini di dalam putusan ini ada penggugatnya yaitu R. Agung Ipsi Kolopaking. Itu merupakan seorang perseorangan karyawan PT Gas Security Service. Dia penggugatnya. Lalu tergugatnya ada PT Gas Security Service sendiri. Selanjutnya kita akan menjelaskan terkait duduk perkara di dalam putusan ini. Jadi simpelnya putusan PHI kali ini mengangkat tema tentang PHK atau Pemutusan hubungan kerja. Jadi penggugat tadi itu di PHK secara sepihak oleh tergugat dengan alasan efisiensi. Atas hal tersebut penggugat ini tidak terima dan akhirnya setelah dilakukan mediasi namun tidak mencapai penyelesaian, penggugat melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya resmi. Lanjut, setelah itu inti dari duduk perkaranya. Setelah itu kita akan menjelaskan argumentasi dari penggugatnya. Nah, di sini penggugat itu membawa argumen bahwa tergugat ini menyalahi ketentuan pasal 37 ayat 3 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tentang perjanjian kerja waktu tertentu, alih-daya waktu kerja dan waktu istirahat dan pemutusan hubungan industrial. Secara waktu pemerintah memutuskan hubungan kerja. Nah, di sini penggugat itu berdalih bahwa seharusnya ketika dilakukan pemutusan hubungan kerja maksimal 14 hari sebelumnya itu dilakukan pemberitahuan melalui surat. Namun di sini kenyataannya tergugat melakukan PHK terlebih dahulu, baru 4 hari kemudian si tergugat ini mengirimkan surat PHK-nya. Jadi situ penggugat berdalih lah bahwa tergugat ini menyalahi aturan tersebut. Dari argumentasi penggugat tersebut, maka penggugat ini mempunyai beberapa poin gugatan. Yang pertama, hubungan kerja antara penggugat dan tergugat ini belum terputus dan dia ingin mengembalikan posisi dan jabatan penggugat seperti semula. Lalu gugatan yang kedua itu penggugat meminta akan mengembalikan uang kompensasi. Jadi sebelumnya kan setelah tergugat ini melakukan PHK secara sepihak, penggugat ini langsung diberi uang kompensasi tanpa persetujuan penggugat. Di sini di gugatannya penggugat ini ingin mengembalikan uang kompensasi tersebut. Lalu poin gugatan yang ketiga, tergugat ini harus membayar seluruh upah penggugat yang tidak dibayar semasa penyelesaian perselisihan. Lalu poin gugatan yang keempat, menerapkan duangsom pada tergugat jika terjadi keterlambatan pelaksanaan putusan dari tergugat, yaitu sebesar Rp500.000. Lanjut argumentasi tergugat. Sebenarnya argumentasi dari tergugat ini itu simpelnya bahwa PHK yang mereka lakukan sebenarnya sudah sesuai ketentuan dalam undang-undang. Kita lanjut ke putusan hakim. Di sini hakim mengabulkan gugatan dari penggugat, yaitu dinyatakannya bahwa PHK tidak sah, bahwa tidak ada pemutusan hubungan kerja, lalu memberikan biaya upah ketika terjadi masa perselisihan antara kedua belah pihak, yaitu penggugat menerima 22 juta serta menghukum tergugat untuk menerapkan konsep duangsom. Jika terjadi keterlambatan maka akan membayar 300.000 setiap harinya. Lanjut, di sini kami akan memberikan komentar sebagai penulis. Baik, sebagai mahasiswa dari Fakultas Hukum, komentar kami terkait putusan ini adalah menurut kami sendiri tergugat memang tidak seharusnya melakukan PHK secara sepihak pada penggugat, karena yang kita tahu dalam aturan yang ada bahwa PHK ini harus dilakukan secara
kesepakatan kedua belah pihak. Bahkan ada syarat untuk melakukan PHK ini harus adanya bipartit antara kedua belah pihak dahulu. Jadi menurut kami putusan hakim yang dijatuhkan itu tidak sesuai. Nah, kemudian salah satu kekurangan dari pertimbangan hakim dalam putusan ini adalah bahwa hakim tidak mempertimbangkan sama sekali salah satu dalil dari tergugat, yaitu dalil dengan prinsip no work no pay. Itu ada dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tahun 2003, di mana pasal 93 itu mengatakan pada ayat satunya, buruh atau pekerja yang tidak melakukan pekerjaan itu tidak berhak diberi upah. Namun dalam putusan ini hakim tidak mempertimbangkan hal tersebut dan langsung memutus untuk memenangkan penggugat. Jadi dalam pandangan saya di sini ada kekurangan dalam putusan hakim. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.